Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, di videoku kali ini, aku masih ingin menyambung pembahasan dari videoku sebelumnya yang masih berhubungan dengan kitab Matius 27 ayat 46, di mana pada ayat tersebut menjelaskan ada seseorang yang berteriak, Eli Eli lama sabachthani, yang diduga itu adalah Yesus, ya. Tetapi kali ini aku ingin mengambil referensi pembahasan dari buku The Five Gospel, What Did Jesus Really Say? The Search for Authentic Words of Jesus. Oke. Buku ini dirangkum dan ditulis oleh Robert W. Fung dan kawan-kawan sebagai hasil penelitian atau penelaahan mereka terhadap 4 gospel kanonik, ya, plus gospel Thomas, dalam suatu seminar tentang pengkajian terhadap perkataan Yesus dalam kelima gospel tersebut yang dihadiri oleh lebih dari 70 orang pakar berbagai disiplin ilmu, dengan mayoritas adalah pakar biblika, ya. 5 gospel yang dimaksud di dalam buku ini yaitu gospel Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan Thomas, ya. Peserta Jesus seminar tersebut jelas dari penganut kekristenan atau mantan penganut kekristenan, ya. Memang sebagian dari peserta Jesus seminar tersebut disinyalir sudah menjadi agnostik atau ateis, ya, setelah sebelumnya memeluk agama Kristen atau Katolik. Tapi yang jelas tidak ada peserta Muslim di situ. Oke? Qadarullah, aku punya buku ini, ya. Ini adalah buku original yang paperback atau soft cover yang aku beli di marketplace Amazon, ya. Jadi referensi kita dalam membahas hal ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Tapi sebelumnya aku ingin menyampaikan suatu disclaimer, ya, atau pernyataan bahwa aku tidak beriman sama sekali, ya, terhadap apapun isi dari buku ini. Oke. Termasuk juga tidak beriman terhadap kitab-kitab yang berhubungan dengan kekristenan, ya. Kitab apapun itu. Ini bisa dibilang hanya tinjauan akademis, ya, atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita rujuk dari buku ini. Oke? Di videoku sebelumnya, aku ada membahas tentang beberapa kejanggalan pada kitab Matius pasal 27 ayat 46 tersebut, kalau ayat tersebut dihubungkan dengan diri Yesus, ya. Videonya yang ini, ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di antaranya adanya kata kira-kira, ya, kemudian ada yang kata jam, kemudian ada waktu kejadian yang berbeda-beda, ya, dari beberapa sumber. Misalnya di Codex Sinaiticus, ya, dikatakan di sini about the ninth hour, ya, atau di jam ke-9. Oke. Kemudian di Textus Receptus Bible, ya, ini aku ambil yang King James Bible tahun 1611, ya. Di sini dikatakan, ya, and about the ninth hour. Nah, sedangkan di Greek Bible, ya, ini ayatnya aku terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dikatakan about the first hour. Ini justru dibilang jam pertama, gitu, ya. Sedangkan terjemahan LAI dikatakan kira-kira jam 3, ya. Jadi kira-kira mana ini yang benar, ya? Ada yang bilang jam ke-9, ada yang bilang jam pertama, yang ini bilang jam 3, ya, seperti itu. Kemudian adanya terjemahan kalimat menjadi kalimat present perfect tense pada ayat ini, ya. Kalau kita lihat di Codex Sinaiticus, di sini kan disebutkan, ya, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini diterjemahkan dalam bentuk present perfect tense. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang menerangkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, tetapi efeknya masih kita rasakan pada saat sekarang, ya, seperti itu. Ini artinya bahwa kejadian si Allah meninggalkan tubuh si Yesus itu sudah terjadi di waktu sebelumnya, tapi si Yesus masih bisa teriak, ya. Sementara menurut mereka kan, mereka itu tidak menyembah kedagingan si Yesus, gitu, ya. Yang artinya mereka menyembah roh Allah yang ada di dalam tubuh si Yesus. Nah, sementara kalau ini kalimatnya present perfect tense, berarti itu kejadian
si roh Allahnya itu sudah meninggalkan tubuh si Yesus. Artinya di dalam tubuh si Yesus itu sudah tidak ada roh lagi gitu ya, tidak ada roh Allah lagi. Nah, kenapa si Yesus masih bisa berteriak kalau roh Allahnya sudah pergi gitu ya? Pertanyaannya, roh siapa lagi yang masih ada tinggal di dalam tubuh si Yesus saat itu sehingga dia masih berteriak? Ya, nah itu salah satu juga kejanggalannya. Kalau berdasarkan kalimat terjemahannya ya. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang dikatakan oleh buku The Five Gospel mengenai ayat ini. Oke. Tapi sebelum kita menuju ke ayatnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang bagaimana cara peserta ya seminar tentang perkataan Yesus itu dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu ayat ya setelah mereka teliti masing-masing secara independen. Nah, untuk mempermudah pengambilan keputusan atau kesimpulan terhadap suatu ayat yang dikaitkan dengan perkataan Yesus, peserta seminar melakukan pemungutan suara ya untuk memilih dua buah opsi atau pilihan untuk akhirnya mempermudah dalam mengambil skor ya dari penilaian mereka. Tapi secara garis besar kita bisa melihat ya berdasarkan warna teks yang ada seperti yang kita lihat di dua opsi ini ya. Ini opsi 1 dan opsi 2. Ya, bisa kita lihat di sini, kalau yang merah itu ya, itu dikategorikan sebagai benar-benar perkataan Yesus. Ya. Sedangkan yang pink ya, yang pink ini kemungkinan kedengarannya seperti perkataan Yesus ya, atau sesuatu seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi ini ada keraguan ya, ada keraguan bahwa bisa jadi itu ucapan Yesus, bisa jadi tidak. Oke, sedangkan yang grey atau yang abu-abu itu tidak dikatakan oleh Yesus, bukan ucapan Yesus ya, tetapi ide di dalam kalimat itu ya mirip ya atau sejalan dengan kebiasaan Yesus gitu ya, kebiasaan Yesus dalam berkata-kata lah seperti itu ya. Nah, sedangkan yang hitam dikatakan Yesus tidak mengatakan itu hanya menunjukkan perspektif ya, sudut pandang atau isi dari tradisi yang terkemudian atau sesudah zaman Yesus ya, atau tradisi yang berbeda. Intinya bukan ucapan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ya ayat kitab Matius pasal 27 ayat ke-46 ya. Nah, di sini dikatakan kira-kira jam 3 sore hari Yesus berteriak sekencang-kencangnya ya, bisa dibilang seperti itu. Eli, Eli, lema sabachthani, yang artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sama ya, terjemahan dari ini. Cuman di sini lebih jelas lagi, dia pakai kalimat past tense. Jadi kejadian si roh Allahnya meninggalkan Yesus itu, digambarkan itu kejadian yang sudah terjadi sebelumnya ya, di waktu sebelumnya. Tapi anehnya si Yesus pada saat itu masih bisa berteriak gitu ya. Kalau roh Allahnya sudah pergi dulu, kenapa si Yesus masih bisa berteriak gitu? Apa mungkin ya kalau yang namanya tubuh manusia itu sudah ditinggal sama rohnya, itu artinya dia jadi mayat ya, sudah meninggal ya. Tapi dia masih berteriak gitu. Jadi roh siapa lagi yang masih ada di dalam tubuh Yesus saat itu? Ya, apakah di dalam tubuh Yesus itu aslinya ada dua roh gitu? Yang pertama roh manusia, yang kemudian roh manusia dan tubuh manusianya itu dirasuki oleh roh Allah gitu ya. Kayak orang kerasukan roh gitu lah ya. Tapi aku tidak pernah mendengar orang Kristen menjelaskan seperti itu, karena itu justru lebih menyulitkan mereka ya untuk menjawab pertanyaan tentang gembar-gembor mereka yang sering mengatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia ya. Justru lebih sulit menjawabnya lagi, oke? Nah, itu kreativitas mereka lah ya. Mereka sendiri yang membuat pernyataan seperti itu ya. Padahal si Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, sembahlah aku ya, karena di dalam tubuhku ini ada roh Allah. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Di sini ada keterangannya ya, Jesus dying words ya, atau kata-kata Yesus saat sekarat ya. Kata-kata terakhir Yesus lah ya sebelum meninggal. Nah, di sini dibilang ya, in verse 46 ya, di ayat ke-46, kata-kata Yesus itu diceritakan atau dilaporkan, ya, kata-kata itu dipinjam dari Gospel Markus. Ya.
Ini yang dibilang dari awal. Memang banyak ahli biblika sudah mengatakan bahwa banyak isi kitab Matius itu dikopi dari kitab Markus ya. Tapi kedua-duanya ini juga asalnya itu diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 1. Ya, memang di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 itu ada perkataan, my God, why did you abandon me? Ya, Tuhanku, Tuhanku, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagian dari mereka sering mengatakan ya bahwa Mazmur pasal 22 ayat 1 ini adalah ayat nubuatan ya yang menggambarkan kondisi Yesus saat di kayu salib. Tapi itu sudah dibantah sendiri ya oleh para ahli biblika ya bahwa itu bukan ayat nubuatan. Oke, itu beda cerita ya. Sedangkan kitab Lukas dan Yohanes menceritakan hal yang berbeda ya. Yang mirip dengan kitab Matius ini adalah kitab Markus ya. Di sini ada catatan kakinya bahwa Matius 27 ayat 46 itu mirip atau sama ya isinya itu dengan Markus 15 ayat 34 ya. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini juga ada sambungan catatan kakinya ya. Teks atau naskah yang ada ya dalam hal ini ya disamakan dengan apa yang kejadian di Mazmur 22 ayat 18. Ya, ini beda cerita lagi ya. Nah, di sini ceritanya ini adalah saat jubah Yesus itu dibagi-bagikan ya, diundi oleh tentara Romawi ya saat peristiwa penyaliban itu ya. Itu ada di Gospel Matius pasal 27 ayat 35 dan Markus pasal 15 ayat 24 ya. Isinya ini diperkirakan mengambil dari Mazmur pasal 22 ayat 18. Nah, tapi di sini ada konklusinya atau kesimpulannya ya di dua kalimat terakhir ini. Both are the fabrication of Christian storytellers. Oke. Di sini kan ada dua peristiwa yang digambarkan ya, yaitu mengenai teriakan Yesus di kayu salib dan mengenai jubah Yesus ya. Kedua cerita ini adalah karangan dari penulis Kristen atau periwayat Kristen. Oke. Jelas ya di sini karangan. Makanya The Seminar quoted this saying black. Seminar atau Jesus Seminar itu menulis kalimat itu dalam tulisan hitam. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, karena ini memang menurut mereka hasil penelitian para ahli ini adalah bukan ucapan Yesus. Ya, sekali lagi ya, ini bukan ucapan Yesus. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya di Markus 15 ayat 34. Oke. Sama ya terjemahannya. At the 3 o'clock in the afternoon, Jesus shouted at the top of his voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Yang artinya, my God, why did you abandon me? Oke, sama ya. Ini diterjemahkan juga dalam bentuk past tense. Oke. Tapi di sini ada perbedaan ya. Tadi yang di ayat sebelumnya itu adalah berbahasa Ibrani, sedangkan ini berbahasa Aramaik. Eloi, Eloi ya. Sebelumnya kan Eli, Eli. Itu bahasa Ibrani. Dan ini berbahasa Aramaik, Eloi Eloi. Oke? Nah, sekarang kita lihat catatannya ya. Apa kesimpulan dari kitab Markus ini ya? Nah, di sini di halaman berikutnya adanya variasi atau banyaknya variasi dalam penisbatan terhadap ucapan Yesus ini menunjukkan sekali lagi betapa bebasnya masing-masing evangelis dalam meletakkan bahasa atau menggambarkan bahasa yang keluar dari mulut Yesus ya, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Jelas dari pernyataan ini menggambarkan bahwa ayat itu tidak mungkin diucapkan oleh Yesus ya. Karena salah satunya disebabkan karena banyaknya terjemahan ya, banyaknya terjemahan kalimat ya. Gak mungkin semuanya benar diucapkan oleh Yesus ya. Dan sekali lagi kenapa alasannya mereka juga membuat ini bertulisan hitam, itu artinya apa? Ini memang bukan ucapan Yesus. Oke. Itu artinya bisa juga kita simpulkan bahwa yang disalib itu memang bukan Yesus. Kalau kita lihat di terjemahan Alkitab Sabda, tentu mereka membuat ini warna merah ya. Ya, tapi terserah lah ya. Ini kan
klaim-klaim mereka ya masing-masing ya. Jadi kita hanya membacakan saja. Oke. Nah, dan bagi orang yang bisa berpikir waras ya, berdasarkan data-data yang aku sebutkan tadi, bisa diambil kesimpulan ya. Apakah benar ini ucapan Yesus atau bukan ucapan Yesus? Oke. Jadi benar lagi ya apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke? Demikian ya teman-teman videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah kualitas keimanan kita ya. Dukung terus channel-channel Muslim yang ada di YouTube dan di sosmed lainnya supaya kita bisa bersama-sama ikut membentengi iman Islam kita ya, iman Islam saudara kita dan iman Islam orang-orang terdekat kita ya dari usaha-usaha penyesatan yang dilakukan oleh roh-roh penyesat ya dari umat sebelah itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.